Seorang pria gembel di desa terpencil selalu jadi bahan ejekan. Tapi, suatu pagi, ia masuk bank dan menarik 100 juta rupiah. Semua mata membeku. Siapa sebenarnya dia? Mengapa ia hidup miskin dengan harta melimpah? Dan rahasia tragis apa di balik masa lalunya yang akan mengubah takdir seluruh desa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Desa itu, sebuah permata tersembunyi di kaki gunung, selalu diselimuti kabut tipis di pagi hari. Bau tanah basah dan embun pagi adalah melodi yang mengiringi setiap napas penduduknya. Di sana, waktu terasa berjalan lebih lambat, dan gosip menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Di antara warga yang hidup dalam kesederhanaan itu, ada sosok yang selalu menjadi buah bibir, namun bukan karena kekayaan atau kekuasaan. Ia adalah pria lusuh, yang lebih sering terlihat berjalan tanpa alas kaki dengan pakaian compang-camping, seolah setiap helai benang di bajunya adalah cerita pilu yang tak terucap. Warga memanggilnya si pemimpi, bukan karena ia punya cita-cita tinggi, melainkan karena tatapannya seringkali kosong, seolah pikirannya melayang jauh di antara awan. Sehari-hari, pria itu menghabiskan waktunya di pinggir sungai, memancing entah apa, atau sekadar duduk mematung di bawah pohon beringin tua. Anak-anak desa sering melemparkan pandangan penasaran, sementara orang dewasa tak jarang melontarkan bisikan-bisikan merendahkan. "Lihatlah dia," bisik seorang ibu, tangannya menunjuk ke arah pria itu, "hidupnya hanya membuang-buang waktu." Suara tawa pelan sering mengiringi bisikan-bisikan tersebut, menusuk telinga pria itu seperti jarum. Namun, ia tak pernah bereaksi, seolah dunianya begitu jauh dari perkataan pahit orang-orang. Pagi itu, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari sudah mulai meninggi, membakar sisa-sisa embun. Pria itu, dengan langkah gontai, berjalan menuju pusat desa. Sebuah tas kain lusuh tergantung di bahunya, isinya mungkin hanya beberapa keping recehan atau sisa makanan yang ia temukan. Warga yang berpapasan dengannya segera membuang muka, menghindari kontak mata. Beberapa bahkan sengaja mempercepat langkah, seolah kehadirannya adalah penyakit menular. Sebuah warung kopi di pinggir jalan ramai dengan obrolan. Ketika pria itu lewat, obrolan mendadak hening. Semua mata menatapnya, ada tatapan iba, namun lebih banyak tatapan meremehkan. Seorang pemuda yang sedang menyesap kopi panasnya, terkekeh pelan. "Lihat siapa itu," katanya dengan nada mengejek. "Si pemimpi mau kemana gerangan? Mungkin mau melamar kerja sebagai penunggu kebun." Tawa pecah dari beberapa orang lainnya. Pria itu hanya menunduk, melanjutkan langkahnya tanpa sepatah kata pun. Tujuannya pagi itu adalah bangunan paling modern di desa, satu-satunya yang berpendingin udara dan memiliki pintu kaca otomatis, bank desa. Sebuah ironi, pikir beberapa orang, seorang pria yang bahkan tidak punya alas kaki berani menginjakan kaki di tempat seformal itu. Di dalam bank, suasana cukup ramai. Beberapa petani antre untuk menyetorkan hasil panen, sementara yang lain menunggu giliran untuk menarik uang. Petugas keamanan yang berjaga di pintu masuk, seorang pria bertubuh kekar dengan seragam rapi, awalnya tak menyadari kedatangan pria lusuh itu. Namun, ketika pria itu melangkah masuk, suara lonceng di atas pintu berdentang pelan, menarik perhatian semua orang. Seketika, bisikan-bisikan mulai terdengar. "Ada apa ini? Orang gila mana lagi yang nyasar ke sini?" Petugas keamanan berbalik, matanya membelalak melihat penampilan pria itu. Ia menyipitkan mata, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya.
Seorang nasabah wanita muda yang sedang duduk di kursi tunggu menutup hidungnya. Bau sekali, gumamnya pelan, namun cukup keras untuk didengar beberapa orang di sekitarnya. Yang lain mengangguk setuju, melirik jijik ke arah pria itu. Pria lusuh itu hanya berdiri mematung di dekat pintu, pandangannya menyapu seisi ruangan. Ia tidak terlihat gentar, bahkan seolah tidak menyadari tatapan-tatapan sinis yang tertuju padanya. Seorang teller wanita yang duduk di balik meja kaca melirik sekilas, lalu kembali fokus pada layar komputernya. Ia sudah terbiasa dengan pemandangan aneh di desa itu. Namun, kedatangan pria ini terasa berbeda. Ada semacam aura yang membuat bulu kuduknya merinding. Petugas keamanan yang merasa bertanggung jawab menjaga ketertiban, akhirnya mendekati pria itu. "Ada apa-apa?" tanyanya dengan nada tidak sabar. "Tempat ini bukan untuk orang seperti Anda. Lebih baik Anda pergi." Nada bicaranya jelas mengandung perintah, bukan pertanyaan. Beberapa nasabah menahan napas, menanti reaksi dari pria itu. Pria itu mengangkat kepalanya perlahan, matanya yang selama ini terlihat kosong, kini memancarkan sesuatu yang sulit diartikan. Ada sedikit cahaya di sana, seolah sebuah lilin kecil baru saja dinyalakan di kedalaman jiwanya. Ia menatap petugas keamanan itu lurus-lurus. Suasana di dalam bank mendadak sunyi, hanya suara pendingin ruangan yang terdengar samar. Petugas keamanan itu, yang biasanya tak pernah gentar, merasa sedikit canggung di bawah tatapan itu. Ia terbiasa menghadapi orang-orang yang gemetar ketakutan atau tunduk pada perintahnya. Tapi pria ini berbeda. "Saya ingin menarik uang," ujar pria itu, suaranya pelan, hampir tak terdengar, namun cukup jelas bagi semua orang di dekatnya. Sebuah tawa sinis terdengar dari belakang. "Menarik uang? Uang apa? Uang recehan di kantong bolongmu?" kata seorang pria paruh baya yang mengenakan setelan batik rapi. Ia adalah salah satu saudagar kaya di desa itu, yang terkenal dengan kesombongannya. Para nasabah lainnya ikut tertawa kecil, menatap pria lusuh itu dengan tatapan geli. Petugas keamanan itu mendengus. "Jangan bercanda, Pak. Anda tidak punya rekening di sini." Pria itu tetap diam, lalu perlahan ia merogoh kantong tas kain lusuhnya. Gerakannya lambat, seolah setiap sentuhan pada kain usang itu adalah sebuah ritual. Semua mata tertuju padanya, menanti apa yang akan ia keluarkan. Beberapa orang sudah membayangkan ia akan mengeluarkan selembar uang seribuan yang lecek, atau bahkan hanya kertas kosong. Ketegangan memenuhi ruangan, bercampur dengan rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Seolah pementasan drama yang absurd sedang berlangsung di tengah bank. Mereka tidak tahu, tirai drama itu baru saja dibuka, dan mereka akan menjadi saksi sebuah adegan yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Pria itu akhirnya mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Bukan uang tunai, bukan dompet usang, melainkan selembar kartu. Kartu itu berwarna hitam pekat, tanpa logo bank yang terlihat jelas, namun memancarkan aura misterius. Kilau samar terlihat di permukaannya, seolah terbuat dari material yang sangat langka. Semua orang di bank, termasuk petugas keamanan dan para teller, terdiam. Mereka belum pernah melihat kartu semacam itu sebelumnya. Kebanyakan kartu di desa itu berwarna biru atau hijau, dengan logo bank lokal yang familiar. Kartu hitam itu terasa asing, namun entah mengapa, juga terasa berat dengan semacam otoritas yang tak terucap. Petugas keamanan mengernyitkan dahi. "Apa ini, Pak?" tanyanya, nada bicaranya sedikit berubah, tidak lagi sesombong sebelumnya. Ada sedikit keraguan dalam suaranya.
Ia tidak yakin apakah harus tertawa atau merasa terancam. Kartu itu tampak terlalu mencolok untuk menjadi lelucon. Pria lusuh itu mengulurkan kartu itu kepada teller yang duduk paling ujung, seorang wanita muda bernama Sari, yang tadinya sibuk dengan urusan komputernya. Sari ragu-ragu sejenak, melirik kartu itu dengan pandangan curiga. Ia belum pernah melihat kartu debit atau kredit sehitam itu. Biasanya, kartu premium pun masih memiliki sedikit warna atau ornamen yang menunjukkan kelasnya. Kartu ini hanya hitam polos, misterius. Tarik semua, kata pria itu lagi, suaranya tetap pelan, namun kali ini terdengar lebih tegas. Kata-kata itu menggema di ruangan yang sunyi, menciptakan efek yang lebih dramatis daripada yang ia sadari. Semua mata membelalak. Menarik semua? Apa yang ia maksud? Uang recehannya? Tawa sinis yang tadi sempat mereda, kini kembali terdengar. Dia pasti gila, teriak saudagar batik. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia punya rekening di bank, apalagi sampai mau menarik semua uangnya? Para nasabah lain mengangguk setuju, beberapa bahkan menggelengkan kepala, menganggap pria itu sebagai hiburan tak sengaja di tengah kebosanan menunggu antrean. Sari mengambil kartu itu dengan ujung jarinya, seolah takut terkontaminasi. Ia membaliknya, mencari logo atau nama pemilik. Tidak ada. Hanya permukaan hitam yang halus dan dingin. Ia memasukkan kartu itu ke dalam mesin pembaca kartu di mejanya. Mesin itu berbunyi bip pelan, dan layar komputernya menampilkan sebuah kotak dialog. Sari mengetikkan beberapa perintah, mencari tahu detail rekening yang terhubung dengan kartu tersebut. Jarinya menari di atas keyboard, namun ekspresinya semakin lama semakin berubah. Dari skeptis menjadi bingung, lalu terkejut dan akhirnya tak percaya. Ada kesalahan, Pak, kata Sari tergagap, wajahnya mulai memucat. Kartu ini bukan kartu biasa. Ia mencoba memproses informasi yang muncul di layarnya. Ada serangkaian angka yang panjang, diikuti dengan nama bank yang tidak pernah ia dengar sebelumnya, sebuah bank internasional yang sangat eksklusif, yang bahkan tidak memiliki cabang di Indonesia. Informasi itu terlalu mengejutkan untuk dipercaya. Rekening dengan angka-angka fantastis, jauh di atas apa yang pernah ia lihat sepanjang karirnya sebagai teller. Pria lusuh itu menatapnya dengan tenang, seolah sudah menduga reaksi tersebut. Manajer bank, seorang pria paruh baya berkacamata tebal, yang sedari tadi duduk di ruangannya, mendengar keributan dan bisikan-bisikan. Ia keluar dari kantornya, menghampiri meja teller. Ada apa, Sari? Tanyanya dengan nada kesal. Ia tidak suka ada keributan di banknya. Sari, dengan tangan gemetar, menyerahkan kartu hitam itu dan menunjuk ke layar komputernya. Lihat, Pak Manajer. Kartu ini dan angka-angka ini. Manajer itu mengambil kartu, lalu melihat layar komputer. Matanya membelalak. Kacamata tebalnya hampir melorot dari hidungnya. Apa ini? Bisiknya, suaranya tercekat. Angka-angka di layar itu adalah jumlah yang sangat besar, sehingga sulit dipercaya bahwa itu adalah saldo rekening seseorang, apalagi seseorang dengan penampilan seperti pria di depannya. Para nasabah yang tadinya tertawa, kini mulai merasakan ada yang aneh. Suasana berubah drastis. Bisikan-bisikan perlahan lenyap, digantikan keheningan yang mencekam. Semua mata kini tidak lagi tertawa, melainkan menatap penuh tanda tanya, rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan yang samar. Petugas keamanan yang berdiri tak jauh dari pria itu, tiba-tiba merasa keringat dingin membasahi punggungnya. Ia ingat kata-kata kasarnya tadi. Jika angka di layar itu benar,
Ia baru saja merendahkan seseorang yang jauh lebih berkuasa daripada dirinya. Apakah ada masalah? Tanya pria lusuh itu, suaranya masih tenang, namun kali ini ada sedikit nada menuntut di dalamnya. Nada yang tidak bisa dibantah. Manajer bank dengan cepat mengibaskan tangannya, berusaha menenangkan diri. Tidak, Pak. Tidak ada masalah. Hanya ini angka yang sangat besar. Ia mencoba tersenyum, namun senyumnya terlihat kaku dan tidak meyakinkan. Berapa yang ingin Bapak tarik? Tanya Sari, suaranya masih sedikit bergetar, namun ia berusaha profesional. Ia menelan ludah, membayangkan berapa banyak uang yang akan ditarik oleh pria di depannya. 100 juta, jawab pria itu singkat. 100 juta. Angka itu terucap begitu ringan dari bibirnya, seolah ia sedang menyebutkan harga sebungkus kerupuk. Namun, bagi sebagian besar warga desa, 100 juta adalah jumlah yang bisa mereka impikan seumur hidup. Suara-suara tertahan terdengar dari para nasabah. Beberapa orang yang tadinya duduk, kini berdiri untuk melihat lebih jelas. Mata mereka terpaku pada pria lusuh itu, yang tetap tenang seolah tidak ada yang luar biasa terjadi. Petugas keamanan sudah tidak berani lagi menatapnya, hanya menunduk, menyesali perkataannya tadi. Manajer bank dan Sari saling bertukar pandang. Jumlah itu memang besar, tapi masih dalam batas penarikan. Namun, melihat penampilan pria itu dan kartu hitam misterius itu, mereka merasa ada yang tidak beres. Sari mulai mengetikkan jumlah penarikan di komputernya. Jemarinya masih sedikit gemetar. Ia tahu, setiap kali ada penarikan besar, ada prosedur khusus yang harus diikuti. Ia memproses permintaan itu, dan layar komputernya menampilkan konfirmasi. Lalu, ia mengeluarkan segepok uang 100 ribuan dari laci kasir. Uang itu tampak sangat banyak, menumpuk di meja teller. Semua mata membeku. Suasana di dalam bank benar-benar hening, kecuali suara mesin penghitung uang yang bergemuruh pelan. Pria lusuh itu, yang tadinya diremehkan, kini menjadi pusat perhatian. Setiap gerakannya, setiap napasnya, seolah diamati dengan seksama. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi tawa sinis. Hanya ada tatapan terkejut, tak percaya dan mungkin, sedikit rasa malu dari mereka yang telah meremehkannya. Mereka melihat tumpukan uang itu, dan pria itu yang masih mengenakan pakaian compang-campingnya, menerima uang itu dengan tenang. Ini adalah awal dari sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan akan terjadi di desa kecil mereka. Suara mesin penghitung uang akhirnya berhenti. Tumpukan uang 100 ribuan itu kini berada di tangan pria lusuh itu, rapi terikat karet, seolah ia baru saja membeli sekarung beras. Ia tidak menghitungnya ulang, juga tidak menunjukkan ekspresi terkejut atau senang. Tangannya yang kasar dengan santai memasukkan tumpukan uang itu ke dalam tas kain lusuhnya, di antara beberapa barang lain yang tidak terlihat jelas. Gerakannya santai, seolah ia sering melakukan transaksi sebesar itu setiap hari. Hal ini justru semakin membuat semua orang yang menyaksikan merasa terpukul. Mereka baru saja menyaksikan tontonan yang tak masuk akal, dan otak mereka berputar keras mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Manajer bank yang tadinya gelagapan, kini berusaha menguasai diri. Ia mendekati pria itu, senyum canggung terpampang di wajahnya. "Apakah ada lagi yang bisa kami bantu, Bapak?" Tanyanya, nada suaranya berubah 180 derajat. Tidak ada lagi nada kesal atau merendahkan, hanya profesionalisme yang dipaksakan dan sedikit rasa hormat yang mendadak muncul. Pria itu menggelengkan kepala, tatapannya menyapu seisi ruangan bank, berhenti sejenak pada wajah-wajah yang masih membeku.
Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengangguk kecil, lalu berbalik dan berjalan keluar bank, sama tenangnya seperti saat ia masuk. Suara lonceng di atas pintu kembali berdentang, menandai kepergiannya. Begitu pintu tertutup, suasana di dalam bank yang tadinya hening bagai kuburan, meledak menjadi riuh. Bisikan-bisikan bergemuruh, bercampur dengan desas-desus tak percaya. 100 juta. Dia menarik 100 juta. Lihat penampilannya, bagaimana mungkin? Pasti ada yang aneh. Para nasabah saling pandang, mata mereka dipenuhi pertanyaan. Saudagar batik yang tadinya paling keras mengejek, kini pucat pasi. Ia memutar otaknya, mencoba mengingat siapa gerangan pria lusuh itu. Sepengetahuannya, tidak ada orang sekaya itu di desa mereka yang hidup seperti gelandangan. Sari, sang teller, masih terpaku di tempatnya, menatap layar komputer yang masih menampilkan detail transaksi terakhir. Angka 100 juta rupiah terpampang jelas, bukti nyata dari kejadian barusan. Ia merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi. Manajer bank menghela napas panjang, mengusap pelipisnya. Ia tahu, kabar ini akan menyebar lebih cepat daripada api. Reputasi banknya dan desa ini mungkin akan berubah total karena kejadian ini. Ia segera memerintahkan stafnya untuk menutup sementara loket dan mengadakan rapat darurat. Ada banyak pertanyaan yang harus dijawab, dan banyak hal yang harus dijelaskan. Di luar bank, pria lusuh itu berjalan santai di jalanan desa. Matahari sudah bersinar terik, namun ia tak peduli. Tas kain di bahunya terasa lebih berat, bukan karena bobot uangnya, melainkan karena beban tatapan dan bisikan yang kini mulai mengikutinya. Beberapa orang yang berpapasan dengannya, yang tadinya acuh tak acuh, kini menatapnya dengan pandangan berbeda. Ada rasa ingin tahu, sedikit kagum, dan bahkan ada yang terang-terangan menatapnya dengan tatapan rakus. Kabar menyebar seperti virus. Dari mulut ke mulut, dari warung kopi ke sawah, cerita tentang pria gembel yang menarik 100 juta dari bank menyebar dengan kecepatan yang luar biasa. Benarkah itu? Seorang pria yang selalu terlihat seperti pengemis, tiba-tiba punya uang sebanyak itu. Tanya seorang ibu-ibu di pasar, matanya membelalak. Aku melihatnya sendiri. Dengan mata kepalaku sendiri. Sahut pedagang sayur, menggebu-gebu. Kartunya hitam, sangat aneh. Cerita itu diperindah, dibumbui dengan berbagai spekulasi. Ada yang mengatakan ia menemukan harta karun, ada yang bilang ia memenangkan lotre rahasia, dan ada pula yang berbisik-bisik bahwa ia terlibat dalam sesuatu yang tidak beres. Namun, satu hal yang pasti, pria lusuh itu bukan lagi si pemimpi yang diremehkan. Ia kini menjadi misteri 100 juta. Tak butuh waktu lama, rumah-rumah di desa mulai riuh dengan perbincangan. Anak-anak yang tadinya mengolok-olok, kini bertanya-tanya kepada orang tua mereka tentang pria itu. Pemuda-pemuda yang tadinya menganggapnya rendah, kini mulai melihatnya dengan tatapan iri. Kehidupan desa yang tenang dan monoton itu mendadak diguncang oleh sebuah peristiwa yang tak terduga. Sebuah peristiwa yang membuat semua mata membeku dan pikiran berputar. Mereka yang tadinya merasa lebih tinggi darinya, kini merasakan kegelisahan yang aneh. Bagaimana jika pria itu sebenarnya orang yang sangat penting? Bagaimana jika mereka telah membuat kesalahan besar? Di kediaman kepala desa, kabar itu sampai seperti halilintar di siang bolong. Kepala desa, seorang pria bijaksana yang dihormati, terdiam lama setelah mendengar cerita dari salah satu warganya. Ia mengenal pria lusuh itu. Ia tahu pria itu selalu menyendiri, tidak pernah membuat masalah, namun juga tidak pernah berkontribusi banyak pada desa.
Bagaimana mungkin pria seperti itu bisa memiliki uang sebanyak itu? Ada kerutan di dahinya, sebuah tanda bahwa ia sedang memikirkan sesuatu yang serius. Apakah ini akan membawa kebaikan, atau justru masalah bagi desanya? Pria itu, setelah berkeliling sebentar, kembali ke gubuknya yang reot di pinggir desa. Gubuk itu terbuat dari kayu lapuk dan anyaman bambu, jauh dari kesan layak huni. Ia masuk ke dalam, menutup pintu reot itu. Di luar, tatapan-tatapan penasaran dari warga yang lewat masih mengikutinya. Mereka ingin tahu apa yang akan ia lakukan dengan uang sebanyak itu. Apakah ia akan membangun rumah mewah? Membeli mobil? Atau pergi dari desa ini, meninggalkan semua pertanyaan yang menggantung di udara? Namun, pria itu seolah tak terpengaruh oleh semua kegaduhan yang ia ciptakan. Di dalam gubuknya yang gelap, ia hanya duduk diam, memegang tas kain lusuh yang berisi uang 100 juta. Tatapannya kembali kosong, jauh. Seolah semua kekayaan dunia tidak berarti apa-apa baginya. Sebuah rahasia besar masih tersimpan rapat di balik mata sendunya, sebuah kisah yang belum terungkap, yang akan membuat seluruh desa itu terkejut untuk kedua kalinya. Dan kali ini, kejutan itu akan jauh lebih besar, jauh lebih mengguncang daripada sekadar penarikan uang 100 juta. Pagi berikutnya, desa masih diwarnai oleh gemuruh kabar. Beberapa warga memberanikan diri mendekati gubuk pria itu, berharap bisa mendapatkan sedikit informasi, atau bahkan melihat uang yang ia tarik. Namun, gubuk itu tetap sunyi, tak ada tanda-tanda kehidupan yang berarti. Pria itu, yang kini dijuluki si misterius, seolah menghilang di telan bumi, meninggalkan kerumunan pertanyaan yang tak terjawab. Keingintahuan warga semakin memuncak, bercampur dengan sedikit rasa cemas. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya pria ini, dan hal itu membuat mereka tidak nyaman. Sementara itu, di balai desa, kepala desa mengadakan pertemuan darurat dengan beberapa tokoh masyarakat. Topik utama adalah pria lusuh itu dan penarikan uang 100 jutanya. Kita harus mencari tahu siapa sebenarnya dia, ujar kepala desa dengan nada serius. Uang sebanyak itu bukan hal biasa di desa kita. Ini bisa menarik perhatian yang tidak kita inginkan. Para tokoh masyarakat mengangguk setuju. Mereka juga merasa ada sesuatu yang janggal. Sosok yang selalu mereka pandang rendah, kini menjadi sumber kekhawatiran dan kebingungan. Salah seorang sesepuh desa, yang dikenal sebagai penjaga sejarah dan cerita rakyat, akhirnya angkat bicara. Mungkin kita harus mencari tahu dari mana dia berasal. Sudah berapa lama dia di sini? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tak ada yang tahu pasti. Pria itu muncul begitu saja beberapa tahun lalu, seolah diturunkan dari langit. Ia tidak pernah bercerita tentang masa lalunya, dan tidak ada yang pernah peduli untuk bertanya. Kini, mereka menyesali keacuhan mereka. Rasa penasaran itu kini berubah menjadi urgensi. Kembali ke gubuknya, pria itu tidak benar-benar menghilang. Ia hanya menghindari keramaian. Di dalam gubuk yang remang-remang, ia membuka sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di bawah lantai. Kotak itu berisi beberapa lembar foto yang sudah usang, sebuah buku catatan kecil, dan sebuah kalung perak yang berkarat. Ia mengambil salah satu foto. Di sana, seorang pria muda dengan senyum lebar berdiri di samping seorang wanita cantik, di sebuah taman yang terawat. Pria itu, yang terlihat jauh lebih muda dan rapi, memiliki kemiripan yang mencolok dengan dirinya. Wajahnya yang dulu cerah, kini diselimuti kesedihan yang mendalam. Itu adalah foto dirinya dan mendiang istrinya, yang meninggal bertahun-tahun lalu dalam sebuah kecelakaan tragis di kota besar.
Sebuah kecelakaan yang tidak hanya merenggut nyawa belahan jiwanya, tetapi juga menghancurkan hidupnya, jiwanya, dan semua impian yang pernah ia miliki. Trauma itu begitu dalam, membuatnya memutuskan untuk melarikan diri dari ingar-bingar kota, mencari ketenangan di desa terpencil ini. Ia memilih untuk hidup dalam kesederhanaan ekstrim, menyamar sebagai pria lusuh, agar tak ada yang mengenalinya, agar tak ada yang mengganggu ketenangannya. Ia ingin melupakan masa lalunya yang kelam, dan mencoba membangun kembali jiwanya yang hancur. Ia membuka buku catatan kecil itu. Di dalamnya, ada tulisan tangan yang rapi, berisi catatan-catatan keuangan, detail investasi, dan beberapa nama kontak. Ini adalah jejak-jejak masa lalunya, masa lalu sebagai seorang pengusaha sukses di bidang teknologi informasi yang diam-diam mengelola kekayaan yang sangat besar. Ia selalu berpikir bahwa uang akan membawa kebahagiaan, tetapi kenyataannya, uang jugalah yang membawanya pada kehilangan terbesar dalam hidupnya. Setelah kecelakaan itu, ia menyerahkan semua urusan bisnisnya kepada seorang rekan terpercaya, yang terus mengelola asetnya tanpa ia sentuh sedikit pun. Kartu hitam itu adalah bukti dari aset-aset yang masih tersimpan rapi di bank-bank internasional. Kalung perak yang berkarat itu adalah hadiah terakhir dari istrinya. Ia memegangnya erat, membiarkan kenangan pahit itu mengalir. Setiap hari, ia hidup dengan bayangan masa lalu yang menghantuinya. Ia tahu, penarikan uang 100 juta itu telah mengacaukan ketenangannya. Ia melakukannya karena suatu alasan, sebuah rencana yang sudah lama ia simpan, namun belum saatnya diungkapkan. Rencana itu berkaitan dengan janji yang pernah ia ucapkan pada istrinya, sebuah janji yang harus ia tepati, meskipun harus menariknya kembali dari persembunyian. Di luar, suara bisikan-bisikan semakin santer terdengar. Beberapa anak kecil memberanikan diri mengintip dari celah dinding gubuk, mencoba melihat apa yang dilakukan si misterius. Pria itu merasakan kehadiran mereka, namun tak bergeming. Ia tahu ketenangannya telah terusik. Ia tahu desa ini tidak akan pernah sama lagi. Dan ia juga tahu, ini adalah saatnya untuk menghadapi masa lalu yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam. Kebenaran akan segera terungkap, dan ketika itu terjadi, semua mata di desa ini akan membeku, bukan karena terkejut, melainkan karena malu dan penyesalan yang mendalam. Kepala desa dan para tokoh masyarakat akhirnya memutuskan untuk mendatangi gubuk pria itu. Mereka ingin berbicara dengannya secara langsung, mencari tahu kebenaran di balik semua rumor yang beredar. Ini adalah langkah yang berani, mengingat bagaimana mereka semua selalu menghindarinya. Namun, situasi ini menuntut mereka untuk bertindak. Mereka berjalan menuju gubuk itu, hati mereka bercampur aduk antara penasaran, cemas, dan sedikit takut. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka temukan di sana, atau rahasia apa yang akan terungkap dari balik pintu reot itu. Langkah kepala desa dan para tokoh masyarakat terhenti di depan gubuk reot itu. Mereka saling pandang, ragu sejenak. Akhirnya, kepala desa memberanikan diri mengetuk pintu. "Permisi, Bapak. Kami ingin bicara," katanya dengan nada hati-hati. Keheningan menyelimuti gubuk itu selama beberapa saat, terasa sangat panjang. Kemudian, terdengar suara gerendel ditarik, dan pintu perlahan terbuka. Pria lusuh itu berdiri di ambang pintu, tatapannya tenang, seolah sudah menduga kedatangan mereka. Ia tidak menunjukkan ekspresi terkejut atau tidak senang. "Silakan masuk," ucap pria itu, suaranya pelan namun jelas. Mereka masuk satu persatu ke dalam gubuk yang sempit dan minim perabot itu. Udara di dalamnya terasa lembab, berbau tanah dan kayu lapuk.
Mereka duduk di tikar pandan yang terhampar di lantai, sementara pria itu duduk bersila di hadapan mereka. Tidak ada cangkir kopi atau hidangan kecil, hanya kesunyian yang tebal. Keheningan itu terasa canggung. Para tokoh masyarakat merasa tidak nyaman berada di gubuk itu, di hadapan seseorang yang selama ini mereka remehkan. Kepala desa akhirnya memulai percakapan. "Bapak, kami datang bukan untuk ikut campur urusan pribadi Bapak. Tapi, kabar tentang penarikan uang di bank itu sudah menyebar luas. Kami hanya ingin tahu, apakah Bapak baik-baik saja? Dan maaf, kami ingin tahu lebih banyak tentang Bapak." Ia mencoba berbicara sehalus mungkin, menghindari kata-kata yang bisa menyinggung. Pria itu mengangguk pelan. Ia menatap wajah-wajah di depannya, wajah-wajah yang selama ini hanya menunjukkan tatapan meremehkan dan bisikan-bisikan sinis. Kini, tatapan-tatapan itu dipenuhi rasa ingin tahu dan sedikit ketakutan. "Nama saya." Pria itu berhenti sejenak, seolah kata-kata itu berat untuk diucapkan. "Dulu, saya punya nama, punya kehidupan. Tapi itu sudah lama." Ia menghela napas. "Saya datang ke desa ini beberapa tahun lalu mencari ketenangan. Saya ingin melupakan semuanya." Suaranya terdengar datar, namun menyimpan kesedihan yang mendalam. Para tokoh masyarakat saling pandang. Mereka merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pelarian. Kepala desa mengangguk, mempersilakan pria itu melanjutkan. "Saya punya banyak uang, jauh lebih banyak dari yang saya tarik kemarin," lanjut pria itu, suaranya kini sedikit lebih keras. "Saya dulunya seorang pengusaha. Saya membangun perusahaan dari nol menjadi sangat sukses." Ia berhenti, pandangannya menerawang jauh, seolah melihat kembali masa lalunya. Tapi uang itu tidak membawa kebahagiaan. Uang itu justru membawa tragedi. Ia mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. "Istri saya meninggal karena kecelakaan. Kecelakaan yang terjadi karena kelalaian orang-orang kaya yang mabuk di jalanan kota." Suasana di gubuk itu mendadak hening. Kata-kata itu seperti pisau tajam yang menusuk ke dalam hati mereka. Mereka tidak pernah membayangkan pria lusuh di depan mereka memiliki kisah hidup yang begitu tragis. Wajah-wajah para tokoh masyarakat mulai menunjukkan rasa penyesalan. Mereka merasa malu atas semua pikiran dan perkataan buruk yang pernah mereka lontarkan tentang pria itu. Mereka telah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, tanpa pernah mencoba memahami siapa dia sebenarnya. "Setelah itu, saya menyerahkan semua urusan kepada rekan saya. Saya tidak ingin lagi berurusan dengan uang. Saya hanya ingin melarikan diri, mencari tempat di mana saya bisa mengubur diri dari dunia." Desa ini dengan ketenangannya seolah memanggil saya, jelas pria itu. "Saya sengaja memilih untuk hidup seperti ini, agar tidak ada yang mengganggu saya. Agar saya bisa hidup tenang, sendirian dengan kenangan istri saya." Suaranya bergetar di akhir kalimat. Kepala desa dan yang lainnya hanya bisa terdiam, menyesali kebodohan mereka. "Lalu, mengapa Bapak menarik uang sebanyak itu?" tanya salah seorang tokoh masyarakat, memberanikan diri. Pria itu menatap mereka. Ada sedikit keraguan di matanya, namun akhirnya ia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. "Saya melihat banyak anak-anak di desa ini yang pintar, tapi tidak punya kesempatan. Mereka tidak bisa sekolah tinggi karena tidak punya biaya. Saya ingin membantu mereka." Sebuah bisikan pelan terdengar. Para tokoh masyarakat tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa pria yang selama ini mereka anggap gembel, memiliki niat semulia itu. "Saya juga melihat banyak potensi di desa ini yang tidak tergarap. Pertanian,
kerajinan tangan. Jika dikelola dengan baik, desa ini bisa lebih maju, tambahnya. Saya ingin membangun sesuatu di sini, sesuatu yang bermanfaat bagi semua orang. Sebuah yayasan untuk pendidikan, dan sebuah koperasi untuk mengembangkan potensi desa. Ia menghela napas, tatapannya kini memancarkan tekad yang kuat. Saya ingin menjadikan desa ini tempat yang lebih baik atas nama istri saya. Ia menunjuk kalung perak yang berkarat yang kini terlihat di lehernya. Para tokoh masyarakat tidak bisa berkata-kata. Mereka merasa sangat malu. Air mata mulai menggenang di mata beberapa orang. Mereka yang selama ini hidup dalam kesederhanaan, sering mengeluh tentang keterbatasan, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa ada seseorang yang jauh lebih kaya, namun memilih untuk hidup lebih sederhana daripada mereka, dan kini berniat membantu mereka. Penyesalan yang mendalam memenuhi hati mereka. Mereka telah menghakimi seseorang terlalu cepat, dan kini mereka harus menelan ludah mereka sendiri. Kepala desa berdiri, lalu membungkuk hormat kepada pria itu. Diikuti oleh para tokoh masyarakat lainnya. "Maafkan kami, Bapak," ujar kepala desa dengan suara bergetar. "Kami telah salah menilai Bapak. Kami telah dibutakan oleh penampilan. Kami sangat menyesal." Pria itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap mereka. Tatapannya kini kembali menjadi sendu. Ia tahu, pengakuan ini adalah langkah awal. Langkah awal untuk membangun kembali kepercayaannya pada manusia, dan langkah awal untuk mewujudkan janjinya. Desa itu, yang tadinya membeku karena kejutan, kini akan mencair dengan penyesalan, dan perlahan mulai membangun kembali. Kisah pengakuan pria itu menyebar cepat ke seluruh desa. Kali ini bukan lagi bisikan atau gosip liar, melainkan kebenaran yang mengejutkan dan mengharukan. Mereka yang tadinya mengejek, kini menunduk malu. Mereka yang ragu, kini merasakan penyesalan yang mendalam. Suasana di desa berubah drastis. Tidak ada lagi tatapan meremehkan, melainkan pandangan hormat dan rasa bersalah yang kentara. Pria lusuh yang mereka kenal, kini dilihat sebagai seorang dermawan yang rendah hati, dengan masa lalu yang penuh duka. Pagi-pagi sekali, para warga desa mulai berdatangan ke gubuk pria itu. Bukan untuk mengintip atau bergosip, melainkan untuk meminta maaf. Mereka membawa sedikit hasil kebun atau makanan seadanya, sebagai tanda penyesalan dan terima kasih. Pria itu menerima mereka satu persatu, dengan senyum tipis di wajahnya. Ia tidak menyimpan dendam, hanya kesedihan yang masih membekas. Ia tahu, manusia memang seringkali menilai dari luar. Ini adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan bahwa di balik penampilan, ada hati yang besar dan niat yang tulus. Kepala desa dan para tokoh masyarakat segera mengadakan pertemuan kembali, kali ini dengan agenda yang berbeda. Mereka membahas rencana pria itu untuk membangun yayasan pendidikan dan koperasi desa. Semangat baru menyelimuti balai desa. Mereka semua antusias untuk membantu. Mereka merasa ini adalah kesempatan untuk menebus kesalahan mereka, dan juga untuk membangun masa depan desa yang lebih baik. Ada kegembiraan yang tulus di hati mereka, yang sudah lama tidak mereka rasakan. Pria itu, yang kini dipanggil dengan sebutan Bapak Dermawan oleh sebagian besar warga, mulai bergerak. Ia tidak menyewa pekerja dari luar desa. Ia mengajak para pemuda desa yang menganggur untuk bekerja sama membangun bangunan yayasan. Dengan uang yang ia tarik, ia membeli bahan bangunan terbaik. Para pemuda itu bekerja dengan semangat, merasa bangga bisa berkontribusi pada desa mereka sendiri. Di samping itu, beberapa ibu-ibu mulai diajari keterampilan baru untuk kerajinan tangan, sebagai bagian dari program koperasi yang akan datang.
Setiap hari, gubuk pria itu tidak lagi sunyi. Ada obrolan, tawa, dan ide-ide yang mengalir. Ia tidak lagi menyendiri di pinggir sungai. Ia terlibat aktif dalam setiap proses pembangunan. Ia tidak hanya menyumbangkan uang, tetapi juga pengetahuan dan pengalamannya sebagai pengusaha. Ia mengajarkan mereka tentang manajemen, pemasaran, dan pentingnya pendidikan. Para warga desa mendengarkan dengan seksama, menyerap setiap kata yang keluar dari bibirnya. Mereka menyadari pria ini bukan hanya kaya harta, tetapi juga kaya ilmu. Anak-anak desa yang dulunya sering mengolok-oloknya, kini sering bermain di sekitar lokasi pembangunan yayasan. Mereka melihat langsung bagaimana sebuah bangunan besar dan bagus mulai terbentuk di desa mereka, semua berkat pria itu. Mereka tidak lagi takut atau geli melihatnya, melainkan memandangnya dengan kekaguman. Beberapa dari mereka bahkan memberanikan diri mendekat, bertanya tentang pembangunan, atau sekadar berbagi cerita. Pria itu selalu meluangkan waktu untuk mereka, tersenyum dan memberikan motivasi. Desa yang dulunya sepi dan terkadang diselimuti apatisme, kini dipenuhi semangat. Suara-suara palu beradu, tawa pekerja, dan nyanyian burung di pagi hari menjadi melodi baru bagi desa itu. Para wanita sibuk mengolah hasil kebun untuk dijual di pasar yang lebih besar, dengan bantuan modal dari koperasi yang akan segera diresmikan. Para pria yang tadinya hanya mengandalkan pekerjaan musiman, kini memiliki penghasilan tetap dari proyek pembangunan. Harapan yang dulunya hanya sekadar bisikan angin, kini bergemuruh menjadi kenyataan. Namun, di balik semua kemajuan ini, pria itu tetaplah pria yang sama. Ia masih mengenakan pakaian sederhana, meskipun tidak lagi compang-camping. Ia masih sering duduk di pinggir sungai, memandangi air yang mengalir. Namun, kali ini, tatapannya tidak lagi kosong. Ada secercah harapan di sana, sebuah cahaya yang perlahan menyala. Ia tidak lagi hidup dalam kesendirian yang menyakitkan. Ia dikelilingi oleh rasa hormat, rasa terima kasih, dan senyuman tulus dari orang-orang yang dulu meremehkannya. Manajer bank yang mendengar kabar tentang apa yang dilakukan pria itu, merasa lega dan bangga. Ia tahu bahwa keputusannya untuk melayani pria itu, meskipun dengan penampilan yang meragukan, adalah keputusan yang tepat. Kisah ini tidak hanya mengubah desa, tetapi juga mengubah pandangan banyak orang tentang arti kekayaan dan kemanusiaan. Dari sebuah insiden yang memalukan, muncul sebuah inspirasi. Semua mata yang tadinya membeku karena terkejut, kini mulai memanas dengan keharuan, menyaksikan sebuah keajaiban yang terjadi di depan mata mereka. Waktu berlalu. Bangunan yayasan pendidikan berdiri megah di tengah desa, meskipun tidak terlalu besar, namun terlihat kokoh dan modern. Di sampingnya, sebuah bangunan lain yang akan menjadi kantor koperasi juga sudah hampir rampung. Tidak ada lagi gubuk reot di pinggir desa, karena pria itu kini tinggal di salah satu sudut bangunan yayasan yang sederhana, namun jauh lebih layak. Ia masih tetap rendah hati, menolak untuk memiliki rumah mewah atau fasilitas berlebihan. Fokusnya adalah pada desa ini, pada masa depan anak-anaknya. Acara peresmian yayasan dan koperasi diadakan dengan meriah. Seluruh warga desa berkumpul, mengenakan pakaian terbaik mereka. Kepala desa memberikan sambutan, dengan suara yang bergetar menahan haru. Ia menceritakan kembali bagaimana dulu mereka meremehkan pria itu, dan bagaimana pria itu, dengan ketulusannya, telah mengubah segalanya. Ia juga meminta maaf secara terbuka di hadapan semua orang, sebuah pengakuan yang disambut tepuk tangan meriah. Pria itu, yang berdiri di samping kepala desa, hanya tersenyum tipis. Anak-anak sekolah yang akan menjadi murid pertama di yayasan itu, menyanyikan lagu-lagu daerah dengan penuh semangat.
Mata mereka berbinar-binar, membayangkan masa depan yang lebih cerah. Beberapa orang tua tak kuasa menahan air mata haru. Mereka tidak pernah membayangkan anak-anak mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak seperti ini. Pria itu, yang selama ini terlihat tegar, juga merasakan sesuatu yang hangat di hatinya. Ini adalah impian istrinya, impian yang kini ia wujudkan. Koperasi desa mulai beroperasi. Para ibu-ibu membawa hasil kerajinan tangan mereka, yang kini dipasarkan hingga ke kota-kota besar berkat jaringan dan arahan dari pria itu. Penghasilan mereka meningkat drastis, kualitas hidup mereka pun membaik. Para petani mendapatkan harga yang lebih adil untuk hasil panen mereka. Ekonomi desa berputar, membawa kesejahteraan yang nyata. Desa itu, yang dulunya nyaris terlupakan, kini mulai dikenal luas sebagai desa percontohan yang mandiri dan makmur. Pria itu tidak mengambil untung sepeser pun dari semua ini. Semua keuntungan dari koperasi disalurkan kembali untuk pengembangan desa dan yayasan. Ia hanya menggunakan sebagian kecil dari uangnya untuk kebutuhan hidup sederhana. Ia merasa bahwa uang hanyalah alat, dan kebahagiaan sejati bukanlah pada jumlahnya, melainkan pada bagaimana uang itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ia telah menemukan kembali makna hidupnya, bukan melalui kekayaan materi, melainkan melalui pelayanan dan berbagi. Suatu sore, ketika pria itu sedang duduk di teras yayasan, seorang anak kecil mendekatinya. Anak itu adalah salah satu murid paling cerdas di yayasan, yang tadinya tidak punya harapan untuk melanjutkan sekolah. "Bapak," kata anak itu dengan suara polos, "terima kasih banyak. Karena Bapak saya bisa sekolah. Saya janji, saya akan belajar yang rajin, dan suatu hari nanti, saya akan jadi seperti Bapak membantu banyak orang." Mata pria itu berkaca-kaca. Sebuah senyuman tulus terukir di wajahnya. Ini adalah hadiah terindah baginya. Ia melihat ke langit senja, bayangan istrinya seolah tersenyum di antara awan. Ia telah menepati janjinya. Ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Luka-luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, namun kini ia tahu bahwa ia tidak sendiri. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang peduli, yang menghargainya, dan yang telah belajar banyak darinya. Dari seorang pria yang diejek sebagai gembel, ia kini menjadi pahlawan bagi desa itu, seorang inspirasi yang tak akan terlupakan. Kabar tentang desa itu dan pria di baliknya menyebar hingga ke media massa. Beberapa jurnalis datang untuk meliput kisah inspiratif ini. Namun, pria itu menolak untuk diwawancarai secara mendalam. Ia tidak ingin popularitas, ia hanya ingin hidup tenang dan terus berkarya untuk desanya. Ia tetap teguh pada prinsipnya, bahwa kebaikan harus dilakukan secara tulus, tanpa mengharapkan imbalan atau pujian. Dan justru karena itulah, ia semakin dihormati dan disegani. Ketenangan yang menyelimuti desa itu tidak bertahan lama. Suatu hari, sebuah mobil mewah melaju masuk ke desa, berhenti tepat di depan yayasan. Seorang pria paruh baya, berjas rapi, turun dari mobil dengan pengawalnya. Matanya tajam, memindai seisi desa, seolah mencari sesuatu. Pria itu adalah mantan rekan bisnis dari Bapak Dermawan, yang selama ini mengelola semua asetnya. Kabar tentang penarikan uang yang sangat besar dan berita tentang desa yang mendadak makmur akhirnya sampai ke telinganya. Ia sudah lama mencari Bapak Dermawan, ingin tahu mengapa ia menghilang dan hidup dalam persembunyian. Awalnya ia mengira Bapak Dermawan sudah meninggal atau gila. Namun, berita dari bank dan media massa membuktikan bahwa ia masih hidup dan melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia datang ke desa itu dengan rasa penasaran, sedikit kekhawatiran, dan juga niat tersembunyi.
Ia ingin tahu apakah Bapak Dermawan berniat mengambil kembali semua asetnya. Ketika ia melihat Bapak Dermawan duduk di teras yayasan, masih dengan pakaian sederhana, ia terkejut. Sosok yang dulunya pengusaha sukses, kini terlihat jauh lebih tenang, meskipun penampilannya jauh berbeda dari yang ia kenal. Ia menghampiri Bapak Dermawan dengan langkah ragu. Anda masih hidup, katanya, suaranya terdengar campur aduk antara terkejut dan lega. Bapak Dermawan menatapnya, ada sedikit kerutan di dahinya, namun ia tetap tenang. Apa yang membawamu kemari? Tanyanya. Mantan rekan bisnis itu menjelaskan bahwa ia mendengar kabar tentang penarikan uang itu, dan ia datang untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya tentang aset-aset Bapak Dermawan yang sangat besar, yang selama ini ia kelola. Ia khawatir jika Bapak Dermawan yang sekarang tidak seperti yang dulu, bisa membahayakan keberlangsungan bisnis mereka. Sebuah intonasi ketakutan akan kehilangan kendali atas aset-aset itu, terdengar jelas dari suaranya. Bapak Dermawan tersenyum tipis. Aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengambil apapun darimu. Aku sudah melepaskan semua itu. Ia kemudian menceritakan tentang tragedi yang menimpanya, tentang bagaimana ia memilih untuk melarikan diri dari dunia materi, dan tentang tujuannya membangun desa ini. Mantan rekan bisnis itu mendengarkan dengan seksama, ekspresinya berubah dari khawatir menjadi terkejut, lalu sedikit kagum. Ia tidak pernah membayangkan Bapak Dermawan bisa berubah sejauh ini. Namun, ia masih memiliki satu kekhawatiran. Tapi, bagaimana jika ada pihak lain yang mengetahui tentang asetmu? Mereka bisa mencoba mengambilnya. Ini bukan lagi tentang kita berdua, ini tentang aset yang sangat besar yang bisa mengundang bahaya, katanya. Ia menyarankan agar Bapak Dermawan kembali ke kota, kembali ke dunia lama, untuk mengurus semua aset itu, atau setidaknya memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Bapak Dermawan menggelengkan kepala. Aku sudah memutuskan. Dunia itu bukan lagi duniaku, jawab Bapak Dermawan tegas. Aku punya tujuan baru di sini. Jika ada yang datang, aku akan menghadapinya. Tapi aku tidak akan pernah meninggalkan desa ini. Mantan rekan bisnis itu menghela napas. Ia tahu Bapak Dermawan adalah orang yang sangat teguh pada pendiriannya. Ia mencoba untuk meyakinkan lagi, namun Bapak Dermawan tetap bergeming. Akhirnya, ia menyerah. Ia tahu, Bapak Dermawan bukanlah orang yang bisa dibujuk. Sebelum pergi, mantan rekan bisnis itu menyerahkan sebuah dokumen tebal kepada Bapak Dermawan. Ini adalah laporan keuangan aset-asetmu. Aku akan terus mengelolanya dengan baik, sesuai arahanmu sebelumnya. Jika ada yang kau butuhkan, hubungi aku. Ia kemudian pergi, meninggalkan Bapak Dermawan dengan pikiran yang bergejolak. Ia tahu, kemunculan mantan rekannya ini adalah sebuah peringatan. Masa lalu yang ia coba kubur, kini mulai muncul kembali ke permukaan. Dan ia harus siap menghadapinya. Kedatangan mantan rekan bisnis, Bapak Dermawan, membawa kegelisahan baru. Meskipun ia sudah menjelaskan semuanya kepada kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat, tetap saja ada bisikan-bisikan yang muncul. Beberapa warga mulai bertanya-tanya, apakah pria itu benar-benar tulus, ataukah ada maksud tersembunyi di balik semua kebaikannya. Kecurigaan itu, meskipun kecil, mulai merayap di benak sebagian orang. Ujian sejati datang tak lama kemudian. Sebuah perusahaan properti besar dari kota, yang mendengar tentang kemajuan pesat desa itu, datang untuk menawar tanah di sekitar desa. Mereka ingin membangun resor mewah,
mengklaim bahwa itu akan membawa lebih banyak lapangan kerja dan kemakmuran bagi desa. Tawaran yang mereka berikan sangat menggiurkan, jauh lebih tinggi dari harga pasaran. Beberapa warga yang melihat angka-angka fantastis itu mulai tergoda. Rapat desa diadakan untuk membahas tawaran itu. Perdebatan sengit terjadi. Sebagian warga ingin menerima tawaran itu, berargumen bahwa uang sebanyak itu bisa mengubah hidup mereka secara instan. Mereka melupakan semua perjuangan yang telah mereka lalui bersama Bapak Dermawan untuk membangun desa ini secara mandiri. Mata mereka terbutakan oleh kilau uang yang ditawarkan. Bapak Dermawan mendengarkan semua argumen dengan tenang. Ia tahu bahwa ini adalah ujian. Ujian bagi dirinya, dan juga ujian bagi desa yang telah ia bangun. Ketika gilirannya berbicara, ia berdiri di hadapan semua orang, tatapannya tegas. Kita sudah membangun desa ini dengan keringat dan air mata, katanya. Kita sudah membangunnya dengan kemandirian. Apakah kita akan menjual semua itu demi uang instan? Suasana menjadi hening. Ia melanjutkan, uang itu akan habis. Tapi kemandirian, pendidikan, dan nilai-nilai yang kita bangun bersama, itu akan bertahan selamanya. Resor itu akan mengubah desa ini menjadi sekadar tempat wisata, bukan lagi rumah kita. Anak-anak kita akan kehilangan identitas mereka. Suaranya meninggi, memancarkan keyakinan yang kuat. Kita sudah membuktikan bahwa kita bisa makmur dengan cara kita sendiri, tanpa harus menjual diri kita. Beberapa warga mulai mengangguk setuju. Mereka teringat kembali bagaimana Bapak Dermawan membantu mereka saat mereka diremehkan. Bagaimana ia mengulurkan tangan tanpa pamrih. Mereka melihat hasil kerja keras mereka, bangunan yayasan yang megah, koperasi yang berjalan, anak-anak yang kini bisa sekolah. Sebuah kesadaran perlahan menyelimuti mereka. Perusahaan properti itu tidak menyerah. Mereka bahkan mencoba mendekati Bapak Dermawan secara pribadi, menawarkan bagian dari keuntungan yang sangat besar jika ia bersedia membujuk warga. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya Bapak Dermawan. Pria itu hanya tersenyum dingin. Uang bukan segalanya, jawabnya singkat. Sebuah penolakan yang tegas yang membuat mereka terkejut. Mereka terbiasa berhadapan dengan orang-orang yang bisa dibeli dengan uang. Malam itu, Bapak Dermawan duduk sendirian di teras yayasan. Ia merenungkan semua yang terjadi. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Ia harus terus menjaga desa ini dari godaan dunia luar, dan dari godaan yang mungkin muncul dari dalam diri warga sendiri. Ia telah melewati banyak rintangan, dan ia tidak akan menyerah sekarang. Ia telah menemukan kembali tujuannya, dan ia akan melindunginya dengan segenap kemampuannya. Keesokan harinya, para warga desa memberikan keputusan mereka. Mereka menolak tawaran perusahaan properti itu. Keputusan itu tidak diambil dengan mudah, banyak perdebatan terjadi, namun akhirnya, nilai-nilai yang ditanamkan oleh Bapak Dermawan menang. Perusahaan properti itu pergi dengan tangan kosong, terkejut dengan keteguhan hati warga desa. Bapak Dermawan tersenyum. Ia tahu desa ini telah tumbuh, tidak hanya secara materi, tetapi juga secara mental dan spiritual. Tahun-tahun berlalu. Desa itu semakin maju. Yayasan pendidikan telah melahirkan banyak anak-anak cerdas yang berhasil melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi di kota, bahkan ada yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Koperasi desa semakin berkembang, produk-produk mereka dikenal di seluruh Indonesia. Desa itu kini menjadi contoh bagi desa-desa lain, sebuah bukti nyata bahwa kemandirian dan kebaikan hati bisa membawa perubahan yang luar biasa. Bapak Dermawan tidak lagi dipanggil si pemimpi atau si misterius.
Ia dipanggil Bapak, sebuah panggilan hormat yang penuh kasih sayang dari seluruh warga desa. Rambutnya sudah memutih, kerutan di wajahnya semakin banyak, namun matanya tetap memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan. Ia masih tinggal di yayasan, masih dengan gaya hidup sederhana. Ia tidak pernah kembali ke kota, juga tidak pernah menyentuh asetnya yang sangat besar di bank internasional. Semua itu ia biarkan dikelola oleh mantan rekan bisnisnya, dengan syarat semua keuntungan disalurkan untuk kegiatan sosial, terutama pendidikan. Suatu hari, seorang pemuda pulang dari kota. Ia adalah salah satu murid pertama di yayasan, yang kini telah sukses sebagai seorang insinyur. Ia langsung menghampiri Bapak Dermawan, membungkuk hormat. "Bapak, saya kembali untuk membantu. Saya ingin mengabdi di desa ini seperti yang Bapak ajarkan." Bapak Dermawan tersenyum, air mata menetes di pipinya. Ini adalah impian terbesarnya, melihat anak-anak desa kembali dan membangun tanah kelahiran mereka. Ia melihat sekeliling desa. Setiap sudut desa menyimpan cerita, setiap wajah warga mencerminkan perubahan yang terjadi. Ia teringat kembali hari itu di bank, ketika semua mata membeku karena terkejut melihat angka 100 juta. Kini, semua mata membeku, bukan karena kejutan sesaat, melainkan karena kagum, haru, dan rasa syukur yang mendalam atas warisan yang telah ia berikan. Warisan itu bukan berupa uang atau harta benda, melainkan nilai-nilai kemanusiaan, kemandirian, dan harapan. Pria itu telah menemukan kedamaian yang sejati. Ia tidak lagi dihantui oleh masa lalu. Ia telah menerima takdirnya, dan menjadikannya sebuah kekuatan untuk berbuat baik. Ia adalah bukti bahwa penampilan luar tidak menentukan nilai seseorang. Bahwa kebaikan hati bisa mengubah dunia, satu desa pada satu waktu. Ia adalah legenda yang hidup, seorang pahlawan tanpa tanda jasa, yang telah memberikan segalanya untuk desa yang dulu meremehkannya. Di penghujung usianya, Bapak Dermawan meninggal dunia dengan tenang, dikelilingi oleh warga desa yang mencintainya. Kesedihan mendalam menyelimuti desa, namun juga ada rasa bangga yang luar biasa. Ia dimakamkan di sebuah bukit kecil di desa, menghadap matahari terbit. Di atas nisannya hanya terukir satu kata, Bapak. Tidak ada nama, tidak ada gelar, hanya sebuah panggilan sederhana yang memiliki makna yang sangat besar bagi seluruh warga desa. Warisan Bapak Dermawan terus hidup. Yayasan dan koperasi terus berkembang, meneruskan visi dan misinya. Anak-anak desa tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan berhati mulia, mencontoh kedermawanan Bapak. Setiap kali ada anak-anak yang bertanya tentang Bapak yang namanya hanya terukir Bapak, orang tua mereka akan bercerita tentang seorang pria lusuh yang diejek saat di bank, lalu menarik 100 juta dan mengubah nasib seluruh desa. Kisahnya menjadi dongeng pengantar tidur, sebuah legenda yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi, mengajarkan tentang arti kemanusiaan, kerendahan hati, dan kekuatan untuk memaafkan. Desa itu dan kisah pria itu akan selalu menjadi pengingat bahwa semua mata yang membeku karena takjub itu, kini telah mencair dan penuh dengan cahaya harapan.